Ya, alasan mengapa kita menjadi pelayan dan bukan pemain. Buka baca Efesus pasal 6 ayat 7. Efesus pasal 6 ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Baik. Di Alkitab dicatat tentang pelayan. Kalau kita coba cari di concordance, kata pemain di Alkitab itu akan dapat 3. Ada yang bawa concordance? Tidak ada ya. Ya. Kita akan dapatkan 3 ayat di situ. Tapi di bahasa asli lalu diterjemahkan ke Inggris, bahasa Inggris, itu kita akan dapatkan kata serve. Justru bukan player tapi serve. Atau bahasa Indonesianya pelayan. Serve itu pelayan. Bahasa Inggrisnya serve. Bahasa Indonesianya pelayan. Nah, di beberapa ayat kalau kita cari lagi tentang pelayan itu akan dapat 100 bahkan mungkin lebih ayat tentang pelayan, melayani. Makanya saya menarik kesimpulan, mereka yang ada di dalam gereja, baik di pemimpin pujian dari pengkhotbah, pemimpin pujian, singers, pemusik, penari, semuanya itu bukan disebut pemain, tetapi justru disebut pelayan. Lebih cocok dipakai kata pelayan daripada pemain musik, pemain rebana. Ya. Makanya ayat yang kita baca tadi, Efesus pasal 6 ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi kalau pelayanan itu untuk Tuhan, yang kita jalankan pelayanannya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita menjalankan, contohnya kita pimpin pujian, kita singers, saudara main musik mungkin nanti, tapi untuk manusia, untuk gembala, itu disebut pemain. Bedakan pemain dan pelayan. Kalau pemain musik itu mereka hanya sekedar bermain, tidak mengerti tentang pelayanan, sekalipun menggunakan kata melayani. Mau kemana bro? Melayani. Tapi yang dia lakukan adalah permainan, pemain. Menjadi pemain bukan menjadi pelayan. Memang dia datang melayani, tetapi bukan jadi pelayan, justru dia jadi pemain. Kalau pemain, dengar, kalau perlu tulis. Kalau pemain itu dia menguntungkan diri sendiri, itu pemain, menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan kelompoknya. Kalau pemain menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan kelompoknya. Sudah? Tapi kalau pelayan, tulis juga berikutnya. Kalau pelayan, tadi pemain menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Pelayan itu hanya satu, menguntungkan
Siapa? Tuhan. Ya. Kalau pelayan itu menguntungkan Tuhan, makanya sudah pelayan menguntungkan Tuhan, itu aja. Makanya banyak yang terjadi sekarang. Altar, mimbar itu yang kita sebut mimbar itu dijadikan panggung bagi mereka yang pemain. Altar yang harusnya tempat pelayan di situ, yang melayani dengan baik dan benar di situ, tapi dijadikan panggung sama para pemain. Kenapa? Karena pemain, kalau panggung itu tempatnya apa? Panggung tempat apa? Artis ya, artis mau ngapain di situ? Main. Konser, apalagi? Panggung itu tempat apa? Penampilan, menampilkan kehebatannya dia. Itu panggung. Show, memperlihatkan kehebatan, menampilkan, menunjukkan kehebatannya dia, itu namanya panggung. Makanya tempat orang-orang atau tempatnya para pemain di situ. Tapi kalau pelayan, dia akan jadikan mimbar itu altar. Untuk apa? Untuk apa? Melayani Tuhan. Itu. Tidak ada tujuannya mau tunjukkan kehebatan. Tidak ada tujuannya untuk menunjukkan keahliannya. Tapi dia melayani dengan talenta yang Tuhan percayakan bagi dia. Amen. Itu yang dimaksud. Mengapa kita harus jadi pelayan dan bukan pemain? Karena yang Tuhan mau dari kita adalah pelayan, melayani Tuhan. Catat lagi kalau perlu. Tadi? Yang mana? Pelayan itu hanya satu, menguntungkan Tuhan. Ya sudah. Ya terus makanya apa yang terjadi sekarang? Sudah itu aja. Nah, kalau perlu catat lagi, pemain itu, pemain musik, lihat ya, catat dengan pemikiran sekarang. Pemain musik biasanya itu suka ngambek. Apa itu ngambek? Marah, merajuk. Nah itu. Pemain musik begitu. Tidak mau ditegur. Tegur sedikit merajuk. Tegur sedikit ngambek. Itu kalau main jangan terlalu keras. Itu kalau main supaya harmonis, ngambek dia. Kenapa? Karena dia pemain. Gitu. Pemain dia. Tapi kalau pelayan, mau apa kayak mau diomongin? Ya. Itu terlalu keras. Oh iya, baik. Terima kasih. Itu pelayan. Itu pelayan bertobat, Pak. Ya, itu pelayan. Bertobat, Oh, tidak ada. Pelayan sudah bertobat. Kalau belum bertobat, pemain musik namanya. Bedakan pemain musik dan pelayan. Tidak ada pelayan yang ngambekan, nggak ada. Tapi kalau dia masih ngambek, masih marah, masih tersinggung, negatif, pemain. Sekalipun dia sudah hamba Tuhan. Tapi kalau begitu, dia namanya pemain. Makanya di Alkitab bilang begitu. Efesus 6 ayat 7 tadi, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kalau dia melayani gembala, kalau dia melayani pimpinan, kalau dia melayani organisasi, rugi dia. Kalau dia melayani manusia, kecewa dia. Apalagi dia melayani organisasi lalu tidak ada kedudukan, tidak dapat jabatan. Wah, ngoceh terus dia sepanjang satu periode. Jelas.
ngambek, marah-marah dia. Kenapa? Karena dia tidak menjadi pelayan, dia jadi pemain. Kalau seorang pelayan sekalipun tidak duduk dalam organisasi, sekalipun tidak duduk di dalam jabatan, kalau dia melayani, pasti Tuhan kasih pelayanan yang baik dan tidak akan pernah ngambek seperti itu. Amin, amin, amin. Amin. Kalau saya tidak ngomong Tuhan saya sana efek pemulihan. Ya, kan ketahuan itu begitu. Oke, kita lanjut. Jadi ingat ya, kalau perlu catat lagi, pemain musik selesai bermain musik, dia tinggalin musiknya. Kalau pemain musik selesai main musik, selesai ibadah, dia biarin alat-alatnya, padahal masih nyala, nggak ditutupin, nggak dibersihkan, kabel-kabelnya masih berantakan, itu pemain. Karena dia beranggapan, ada orang kok di pastori, ada orang kok di gereja, ada orang kok yang akan urus itu. Itu namanya pemain. Tapi kalau pelayan, ya, kalau pelayan, semua alat musik yang dia gunakan, dia merasa itu tanggung jawabnya dia. Dan dia harus urus maintenance. Dia harus rapikan. Dia harus cari tahu, oh ini stromnya masih nyala, matikan. Oh ini kabel-kabelnya berantakan, dia akan bereskan semua. Itu pelayan. Nggak dilihat sama koordinator, nggak dilihat sama gembala, nggak disuruh sama gembala pun. Kalau pelayanan, dia langsung bereskan. Itu namanya pelayan. Kalau perlu catat lagi, biasanya pemain musik atau pemain apa saja, song leader bisa pemain, singers bisa pemain, musik bisa pemain. Biasanya kalau pemain itu pandang enteng, datangnya suka terlambat. Belum ada jemaat tuh. Kalau kita main siapa mau dengar? Itu pemain. Tapi kalau pelayan tidak akan pernah terlambat dalam ibadah. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya.